Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Tetap semangat? Subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah dengan semangat kita menghidup-hidupkan sunnah Rasul, Allah akan mencintai kita bersama Rasulullah. Ya kan? Siapa yang mau pengen dicintai Rasulullah? Hari ini Ustadz Buntat akan bercerita tentang sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Ayo tebak siapa? Ayo tebak dulu siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah. Kenapa? Karena keikhlasannya dalam berjuang, karena terus membersamai Rasulullah. Bahkan beliau ini sahabat Nabi sebelum masuk Islam, teman berdagang, bertetangga, dan sebagainya. Nah, adik-adik, kita mulai. Siap? Duduk yang rapi. Adik-adik, kita mulai kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tahu nama aslinya? Nama aslinya sih sebenarnya Abdul Ka'bah. Tetapi setelah masuk Islam, namanya diganti menjadi Abdullah. Tepatnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy, dari kabilah suku Quraisy, atau sering disebut dengan Abdullah atau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini orang yang hebat adik-adik. Selain dermawan, bijaksana, cerdas, supel, suka bergaul, subhanallah, sangat dicintai Rasulullah. Kenapa? Karena dia siap membela Rasulullah. Apalagi pada saat Muhammad dinobatkan oleh Allah jadi nabi, banyak sekali orang yang membenci, orang-orang Quraisy. Siapapun yang berani masuk agama Muhammad, apa adik-adik? Tangan, maksudnya bukan itu, pedang. Siapapun yang berani masuk agama Muhammad, pedangku yang akan bicara, akan aku bantai, akan aku siksa, dan akan aku hujat biar dia tidak bisa masuk agama Muhammad. Adik-adik, jadi orang-orang Quraisy itu kejam. Orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat kejam terhadap sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Bukan hanya disiksa, tetapi bahkan orang-orang Islam yang jualan pun diboikot. Tidak ada yang beli. Bahkan kemudian diusir di lembah yang sangat tandus. Akhirnya Nabi kita berdoa, ya Allah, Islam semakin berkembang ya Allah, agamamu semakin berkembang, tetapi orang-orang kafir Quraisy ini selalu membantai kami, menyiksa kami ya Allah. Aku mohon petunjukmu ya Allah. Adik-adik, akhirnya diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Rasulullah bersama orang-orang yang beriman diperintah berhijrah. Hijrah itu apa, tahu nggak? Pindah. Bukan hanya pindah tempat satu ke tempat yang lainnya yang dekat gitu, enggak. Pindah dari kota Mekah menuju ke Yasrib yang kemudian bernama Madinah. Jaraknya
Cukup jauh adik-adik. Kurang lebih 460 km. Di samping jauh, bayangkan harus melewati padang pasir yang panas. Belum lagi dikejar oleh para kafir Quraisy. Ini orang-orang Muhammad ini telah berpindah ke Yasrib. Ayo kita kejar. Dikejar adik-adik. Maka kemudian para sahabat ini sebagian berangkat dulu. Rasulullah beserta beberapa sahabat di akhir untuk segera melakukan hijrah tadi. Adik-adik, saat itu Nabi Muhammad SAW berada di rumah. Orang-orang kafir Quraisy bahkan siap untuk membunuh Nabi Muhammad. Ayo kita kepung rumahnya, kita kepung. Bahkan mereka siap dengan persenjataannya, siap di depan pintu. Nanti kalau Muhammad membuka pintu, pedangku yang bicara. Adik-adik, apa yang terjadi? Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah. Saat beliau membuka pintu, tidak ada satupun yang melihat Rasulullah. Bahkan Nabi kita menaburkan pasir di atas kepala orang-orang Quraisy tadi, tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah menuju ke rumahnya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Hari ini mari kita berhijrah. Engkau membersamaiku. Subhanallah, Abu Bakar dengan senang hati, bahkan dia menangis bahagia. Ya Rasulullah, aku siap membersamaimu. Aku siap untuk berdarah-darah membela kamu. Nanti kalau ada yang menyakitimu, aku dulu yang menghadapi. Aku akan hadapi orang-orang yang akan menyiksa kamu. Subhanallah. Rasulullah beserta para sahabat beserta Abu Bakar As-Siddiq kemudian menuju ke Madinah yang sebelumnya mereka sudah mulai dikejar oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi kita bersembunyi di sebuah bukit namanya Bukit Thur, dan di sana ada gua namanya Gua Thur. Ya Rasulullah, ini ada gua, tapi jangan masuk dulu. Aku akan masuk duluan. Akan aku bersihkan dan aku tutupi lubang-lubang. Siapa tahu nanti ada serangga, kalajengking, ular dan sebagainya. Aku tidak rela engkau akan digigit ular dan sebagainya. Adik-adik, itu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar masuk dalam gua yang gelap tadi. Ditutupi seluruh lubang-lubang dengan berbagai benda kain dan sebagainya. Setelah dirasa aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk. Lalu Abu Bakar mempersilahkan, ya Rasulullah, silahkan beristirahat. Rasulullah kemudian meminta, wahai Abu Bakar, bolehkah aku tidur di pangkuanmu? Ya Rasulullah, dengan senang hati, dengan senang hati. Rasulullah pun tidur di pangkuan Abu Bakar. Pada saat Rasulullah tidur, apa yang terjadi adik-adik? Rupa-rupanya ada sebagian lubang dalam gua yang kecil tadi belum ditutup oleh Abu Bakar. Akhirnya muncul binatang. Dan dalam kisah, dalam riwayat dikatakan ular mendekati Abu Bakar. Lalu kaki Abu Bakar digigit ular. Kaget kan? Kaki Abu Bakar digigit ular. Abu Bakar kesakitan. Dia tidak berani teriak. Innalillahi. Dalam hatinya dia menjerit, tapi dia tidak melakukannya dengan teriakan yang keras. Kenapa? Takut Rasulullah bangun. Dia menahan, ya Allah, sakit sekali ya Allah. Tapi aku tidak akan teriak, akan membangunkan Rasulullah. Aku cinta Rasul, ya Allah, ya Allah. Sampai akhirnya saking sakitnya Abu Bakar meneteskan air mata. Sehingga tetesan air mata tadi mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah bangun. Ada apa? Wahai Abu Bakar. Ya Rasulullah, kaki saya digigit ular.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah kemudian mengobatinya. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak berteriak? Ya Rasulullah, aku takut membangunkanmu. Aku takut membangunkanmu. Aku ingin engkau selalu dilindungi Allah dan aku siap untuk membelamu. Baik, aku obati. Akhirnya diobati oleh Rasulullah dan subhanallah, sembuh atas izin Allah. Adik-adik, Abu Bakar dengan segala daya dan upaya berdarah-darah, bahkan nyawa dia korbankan untuk membela Rasulullah SAW. Akhirnya beliau tiba di Madinah dengan selamat. Subhanallah, seorang Abu Bakar yang sangat hebat, dicintai Rasulullah karena membela Rasulullah, bahkan dengan harta, jiwa, dan nyawanya. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Mau nggak dicintai Rasul? Syaratnya apa berarti? Seperti Abu Bakar tadi. Gimana? Siap untuk membela Rasulullah. Lah kan Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Terus bagaimana? Nah, ini Rasulullah memberikan nasihatnya, sabdanya, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan masuk surga bersama aku. Subhanallah, itu sabda Rasulullah SAW. Jadi adik-adik, kalau pengen dicintai Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar tadi, yuk hidup-hidupkan sunnah Nabi. Cara makan, cara minum, berpuasa, sholat, tadarus, pelajari Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita ambil hikmahnya dan siap untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah pengikut Rasulullah yang setia dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekian kisah dari Ustaz Buntat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.